Halo teman-teman, kembali lagi di playlist fungsi if. Di video ini kita akan belajar menemukan nilai error selain NA. Kemudian kita nanti juga akan belajar studi kasus secara sederhana. Nanti kita akan menggunakan fungsi yang akan kita pelajari di video ini dan juga di video-video sebelumnya terkait menemukan nilai error ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, langsung saja di video ini ya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi isR. Jadi untuk menemukan nilai error selain NA, ini kita bisa menggunakan isR. Ini ya. Nah, ini memeriksa apakah value-nya itu error, tapi selain dari NA. Nanti kalau misalkan dia error selain NA, dia akan mengembalikan true. Kalau bukan error, itu dia akan memberikan false. Dan ketika NA juga akan dikembalikan false. Langsung saja isR, value-nya ini. Nah, di sini harusnya apa? Nilainya false ya. Nah, false. NA ini juga harusnya false. Yang true nanti ada 4 ini ya. Error nih. Ini. Kita double klik. Nah, ya kan 1, 2, 3, 4. Biar enak dibaca nih. Kita bisa menggunakan if jika true berarti kembalikan error selain NA. Jangan lupa petik ya. Kemudian ketika false berarti bukan error atau error NA ya kan. Ketika false berarti dia antara bukan error atau dia errornya error NA. Dan kita akan enter. Bukan error atau error NA. Kalau ini kan berarti ada datanya kan bukan error ya. Kalau error itu biasanya ada seperti ini ya. Kita double klik. Nah, oke, error selain A. Nah, kalau misalkan kita pengen mengembalikan nih, kayak Fandi, ini kan bukan error. Kita kembalikan bukan error di sini ya nanti ya. Kemudian di sini juga, ini juga bukan error, ini bukan error. Terus NA, kita kembalikan error NA. Nah, itu kira-kira gimana teman-teman? Teman-teman bisa pause dulu videonya, bisa nyoba sendiri. Setelah itu di play lagi. Oke, langsung saja kita bisa menggunakan is error ya. Is error. Nah, jika value-nya ini ya error, kita cek dulu nih false ya kan, false true berarti dicek dulu nih apakah error. Kalau misalkan enggak, nanti ketika false, ketika bukan error, nanti kita kembalikan tidak error ya, tidak error. Kalau true berarti kita kembalikan error. Jadi kita bisa menggunakan if. Nah, jika error kita kembalikan error. Kemudian jika false berarti kan bukan error, kita kembalikan tidak error. Dan kita tutup dulu, enter. Nah, di sini akan dikembalikan nih mana yang error, mana yang tidak error. Terus kita mau menyendirikan nih, kalau dia NA berarti dia error NA. Kalau errornya itu bukan NA, kita tulis atau kita kembalikan bukan error NA. Nah, kita bisa menggunakan, nah di sini ya, di sini kita bisa menggunakan ini is
R. Ya, kita bisa menggunakan is R untuk value-nya ini. Nah, kita coba tekan enter dulu deh. Tekan enter, ini tetap tidak error. Nah, nanti untuk NA berarti dia nilainya apa? False ya. False untuk yang value div 0, name, num, ini nilainya true. Karena tadi kita menggunakan is R. Nih, is R ini ya. Kita double klik. Nah, false ini true, ini true, ini true, ini true. Berarti yang false nanti kita kembalikan kata-kata error NA. Untuk true berarti kita kembalikan kata-kata bukan error NA gitu ya. Berarti di sini kita tambahi dengan if, ya kan? If jika ini bernilai true, kita kembalikan apa? Bukan error NA. Nah, ketika false, kita kembalikan error NA. Jangan lupa tutup kurung. Ini ya, kan? Nah, harusnya benar nih, harusnya ini dikembalikan sebagai error NA. Kalau ini bukan error NA. Nah, double klik. Nah, ini ya. Jadi terlihat perbedaannya. Kalau datanya itu enggak error, berarti kita kembalikan enggak error, tidak error. Kemudian kalau NA, kita kembalikan error NA. Value div ini bukan error NA. Nah, ini kenapa dibedakan? Oke, kita langsung masuk studi kasusnya aja ya. Studi kasusnya, kita di sini ada nomor, nama pegawai, kemudian ada keuntungan harian. Di sini ada database misalnya, nama pegawai, keuntungan, terus hari. Berarti Ana dalam waktu 10 hari ini dia dapat keuntungan 10 juta. Berarti dalam sehari dia keuntungannya berapa? 1 juta. Nah, ini yang akan kita kembalikan di sini. Berarti Ana di sini dia keuntungan hariannya adalah 1 juta. Secara sederhana, keuntungan harian itu formulanya keuntungan dibagi dengan jumlah hari, gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya ini, kemudian tabel array-nya, kita pilih yang ini, ya kan. Jangan lupa dimutlakkan biar tidak geser. Kolom indeksnya pilih yang kedua, rank lookup-nya kita kembalikan false. Biar apa? Biar dia mengembalikan angka yang sama persis atau serupa, bukan yang mendekati. Dibagi dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini, tabel array-nya kita pilih yang ini. Jangan lupa dimutlakkan. Kemudian kolom indeksnya, berarti kan tadi kan keuntungan, ini kan keuntungan. Kemudian kita akan mengembalikan hari ya ini. Berarti kolom indeks yang ke 1, 2, 3. Ke range lookup-nya kita pilih false. Satu kurung, kita tekan enter. Nah, ini kenapa div 0? Karena di sini Citra nih, Citra dia nggak bekerja sehingga dia juga tidak mendapat keuntungan. Dan pada akhirnya operasi yang dilakukan adalah 0 dibagi 0, makanya dia div 0 gitu ya. Nah, kita coba double klik apakah semua div 0? Harusnya tidak ya. Ini bisa, kemudian di sini Ana juga bisa. Nah, benar ya 1 juta ya. Nah, di sini ada 2 div 0, kemudian ada NA. Nah, ini kenapa NA? NA ini karena datanya nggak ada di sini. Kayak misal Galang nih, Galang Heru Kamal. Datanya ada di sheet satunya, ya kan? Nah, kita yang pertama kita handle dulu itu adalah kita NA dulu ya. Karena dengan kita handle NA, jadi seolah-olah nanti kita
menyatukan database. Kayak ini database-nya terbaca jadi dua nih, di sini sama di sini. Nah, dengan kita handle NA dulu, nanti seolah-olah kita menyatukan database-nya dulu. Karena jangan-jangan di database satunya itu juga nanti akan div 0 juga. Nah, ini kan ada nih, Galang sama Kamal nih. Kan 0, 0, 0, 0. Nanti juga div 0. Jadi nanti div 0 kita akan handle belakangan karena sekalian. Kalau misalkan NA ini ternyata munculnya juga ada yang div 0, kita handle sekalian gitu ya. Karena gimana? Coba kita isna dulu deh. Isna dulu. Nah, isna value. Jadi nanti ketika dia NA, dia nilainya true. Berarti ada berapa nih? Di sini ya. Di sini true. Kalau div 0 ini harusnya nilainya false. Ya, tekan enter. Nah, ya kan. Ini false karena dia div 0 tadi ya. Yang ada angkanya ini tentu pasti dia false. Nah, ya kan. Yang true yang tadi, yang si Eri yang tadi div 0 ini adalah false. Oke, kita bisa menggunakan if. If, ya kan? If jika ini nilainya true, berarti kan NA kan ya. Berarti kita kembalikan, kita value up. Value up, lookup value-nya ini. Kemudian tabel array-nya kita bisa gunakan yang ini. Kemudian F1 F4 kita kembalikan 2 untuk mengembalikan keuntungan, ya kan? Kita pilih range lookupnya false, satu kurung, kemudian dibagi hari. Bagi hari berarti kita value up lagi untuk mengembalikan hari ya. Value up, range lookupnya kita pilih yang ini. Kemudian tabel array-nya kita pilih yang ini. Jangan lupa dimutlakkan. F4, tab 4. Nah, ini. Kemudian kolom indeksnya kita kembalikan 3 karena hari ini di kolom ketiga. Range lookupnya kita pilih false yang sama persis. Kemudian kita kurung. Ini ketika dia nilainya NA. Tapi kalau nggak NA, ya kita kembalikan formula yang tadi ya. Ini di sini. Ya kan? C, kita copy aja. Kita V. Kita jangan lupa tutup kurung. Nah, kita tekan. Nah, ini tetap div 0 ya. Karena nanti div 0 kita akan handle belakangan. Kita double klik. Nah, yang tadi yang galang ini jadi div 0 ya. Tadi kan n per a, jadi div 0. Kemudian yang lainnya kayak si Heru kan sudah dikembalikan, udah ada angkanya ya. Padahal Heru itu di sini 3 juta bagi 2, 1.500.000. Nah ini udah bukan NA-nya udah nggak muncul, yang ada tinggal div 0. Nah, kita bisa menggunakan isR. Coba ya, kita isR. IsR. Nah, ini untuk mengembalikan nilai error selain NA. Sebenarnya bisa menggunakan isR atau iserror. Tapi di video kali ini yang saya gunakan isR ya. Kita tutup kurung. Nah, nanti yang div 0, oh, harusnya ininya di sini ya. Double klik. Nah, seharusnya nanti yang nilainya div 0 itu akan mengembalikan true, ya kan? Akan mengembalikan true. Tekan enter. Nah, true kan? Ini juga harusnya true, true, true. Harusnya true-nya itu ada. Kita double klik. Nah, ya kan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa menggunakan if lagi nih. Kita gunakan if lagi. Jadi if. Nah, ini ya. If jika logicalnya ini bernilai true, berarti dia error, maka kembalikan 0. Tapi jika nilainya false, kita kembalikan fungsi ini ya.
fungsi dari sini sampai sini. Kita start V, kita jangan lupa tutup kurung untuk menutup if-nya, kita tekan enter. Nah, hasilnya 0 kan, dan kita klik. Nah, gimana? Udah nggak ada nilai error, baik error NA ataupun div 0 sudah kita tangani. Apakah harus sepanjang ini formulanya? Sebenarnya ada yang lebih ringkas. Apa teman-teman kira-kira? Bisa stop dulu atau nyoba-nyoba dulu? Kalau misalkan sudah ketemu, silahkan di play lagi. Ya, betul ya. Kita akan gunakan if now. Jadi sama dengan VLOOKUP dulu ya. Kita coba VLOOKUP dulu deh. VLOOKUP dulu, lookup value-nya ini, tabel array-nya ini, kolom indeks yang kedua, kita pilih false, kemudian dibagi dengan VLOOKUP, ini, tabel array-nya ini, jangan lupa dimutlakan. Oh iya, di sini tadi belum dimutlakan ya. Dan yang ini kolom indeksnya yang ketiga, dan lookupnya exact match. Nah, ini tetap div 0 ya. Ada double klik, ada yang NA juga. Nah, yang pertama kita satukan dulu database-nya, seolah-olah kita menyatukan ya. Berarti kita menggunakan if-na, kemudian ketika dia if-na, kita akan perintahkan untuk mencari di database satunya. Ini tabel array-nya berarti di sini. Kemudian kolom indeksnya 2, kita pilih false, dibagi dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita pilih yang ini. Kemudian tabel array-nya kita pilih yang ini. Yang satunya FNF4, jangan lupa. Kemudian kolom indeksnya 3, dan lookup-nya adalah false. Ini baru kita tutup kurung satu lagi. Enter. Nah, harusnya n per a ini udah teratasi ya, harusnya udah sama nih kayak sampingnya ini. Kita double klik. Nah, ya kan, udah teratasi kan n per a nya, kayak si Intan udah keluar, nilainya udah sama ya. Kemudian setelah itu kalau misalkan masih error, kita akan kembalikan 0 ya ini ya. Berarti kita bisa menggunakan if error. If error. If error, kemudian value if errornya kita kembalikan 0. Oke, kita tekan enter. Nah, ini 0 ya ini harusnya ya. Beda format aja ini. Coba kita ganti dulu formatnya jadi currency deh, biar sama. Ya kan, 0 kan. Dan kita double klik. Nah, itu teman-teman. Sama kan? Lebih ringkas mana nih? Karena tadi yang kita pelajari adalah is error, kemudian isna, makanya tadi kita menggunakan ini ya. Tapi ada yang lebih simpel lagi, kita menggunakan ini. Kira-kira apa bedanya teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, terus sebenarnya ada lagi nih cara untuk mengetahui keuntungan harian, yaitu dengan pakai kolom bantu. Kayaknya kalau pakai kolom bantu lebih simpel ya kayaknya. Silahkan teman-teman dicoba. Ya, kalau udah ketemu, silahkan tuliskan formulanya di kolom komentar, teman-teman. Jadi begitu ya. Fungsi dari is error, isna, kemudian is error. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.